Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amelia Kurnia dari UIN Wali Songo, Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Teman-teman pasti tidak asing dengan istilah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip di mana kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Prinsip ini menjadi inti demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, di mana setiap keputusan dan tindakan negara harus berlandaskan aturan hukum yang mengikat semua pihak tanpa terkecuali. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dalam Pancasila sila keempat disebutkan juga bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, namun harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu implementasi kedaulatan rakyat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan hukum. Di Indonesia, mekanisme ini diwujudkan melalui pemilihan umum, di mana rakyatnya memilih Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, serta presiden maupun kepala daerah melalui pemilu. Wakil-wakil rakyat di DPR kemudian berperan dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang yang berlaku di negara ini. Contoh nyata adalah ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Walaupun menuai protes dari banyak pihak, proses pembentukan undang-undang ini mencerminkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan yang dipilih secara demokratis. Kedaulatan rakyat juga tercermin dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Negara hukum harus menjamin bahwa hukum ditegakkan secara merata, tanpa melihat status sosial ataupun posisi kekuasaan seseorang dalam pemerintahan. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi, KPK menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal akan hukum, sekalipun pejabat tinggi negara. Dalam berbagai kasus seperti penangkapan pejabat tinggi yang melakukan tindak pidana korupsi, KPK menegakkan hukum dengan keadilan dan transparansi. Hal ini merupakan cerminan dari prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Selain itu, negara hukum juga harus melindungi hak-hak dasar setiap warga negara sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia seperti kebebasan ekspresi, kebebasan berkumpul, hak atas kehidupan yang layak, dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil di depan hukum harus diakui dan dilindungi oleh negara. Pada dasarnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia telah diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hak asasi manusia ini menjadi indikator penting di mana kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu negara hukum. Untuk menjaga kedaulatan rakyat agar tetap berjalan dengan baik, perlu adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui fungsi checks and balance antara lembaga-lembaga negara, seperti hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki peran penting dalam mengawasi apakah peraturan-peraturan yang dibuat sejalan dengan konstitusi dan melindungi hak-hak rakyat. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi beberapa kali membatalkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti beberapa pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, hukum digunakan sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum tidak hanya sebatas pada pemilihan wakil rakyat saja.
melainkan juga mencakup pelindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta alat kontrol terhadap kekuasaan. Melalui proses-proses ini, kedaulatan rakyat bukan hanya sebuah konsep, melainkan suatu sistem yang berjalan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, demokrasi dan keadilan dapat terwujud dalam suatu negara hukum. Nah, itu tadi beberapa implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Saya Amelia Kurnia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.